Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di ibadah online kita hari ini. Adalah suatu kebahagiaan dan berkat Tuhan. Saya boleh menyapa Anda hari ini, dan kita boleh bersama-sama bersekutu beribadah secara online, meskipun kita berada di tempat yang berlainan. Dan bagi Anda yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, dengan penuh sukacita kami menyambut Anda. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Dan di kedepannya kami berharap Anda akan selalu untuk dapat bergabung bersama kami beribadah bersama-sama. Dan jika Anda rindu untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga Hosana Bahasa, kami menghimbau Anda untuk meninggalkan kontak atau data diri Anda di section komen. Dan bagi semua jemaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen di live chat di section komen, dan mari kita share ibadah kita ini kepada orang lain agar ramai lagi orang lain yang boleh diberkati dengan ibadah kita ini, dan mereka boleh juga untuk bergabung dengan kita beribadah bersama-sama di masa yang akan datang. Saatnya kita mulai ibadah kita hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, penuh kasih sayang dan kemurahan, kembali Bapa saat ini kami datang menghadap tahta hadirat-Mu. Kami datang dengan sukacita, dengan segala ucapan syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu sepanjang minggu ini hingga hari ini Bapa. Saat ini kami datang Bapa untuk beribadah bersama-sama, memuji menyembah Engkau. Dan kami mohon penyertaan dari Roh Kudus-Mu Bapa untuk menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Kami bawa Bapa setiap masalah, setiap persoalan, setiap beban berat kami ke hadirat-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan pada kami, sehingga setelahnya Bapa, kami mendapat kekuatan, semangat baru, dan sukacita yang penuh yang daripada-Mu. Berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal hingga akhir. Berkati setiap orang yang mengikuti ibadah ini Bapa. Berkati nanti Pastor Hesti yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah pada kami secara pribadi Bapa, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami serahkan Bapa ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Bapa, dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sambut tim pujian dan mari kita memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita berjalan di lembah kekelaman, seakan-akannya kita tidak mempunyai pertolongan, seakan-akan kita tidak punya harapan di dalam kehidupan kita. Ketika harapan itu hampir pudar, Tuhan berkata, Dia memegang tangan kita. Tuhan adalah harapan kita, karena kita tidak mampu tanpa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Karena itu kita perlu Tuhan di dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa bimbingku. Ku tak mampu sendiri.
karena tidak ada Allah yang lain selain Engkau yang dapat memberikan kami pertolongan. Ketika kami hampir lemas di tengah lautan, Engkau menghulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah badai kehidupan kami yang tidak menentu, di tengah-tengah penderitaan kami. Engkau hadir memberikan pertolongan, Engkau menghulurkan tangan-Mu, dan Engkau tidak pernah melepaskannya. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau mengundang Engkau, Roh Kudus, Engkau bekerjalah di tengah-tengah kami. Berikan kami harapan terus menerus, agar kami bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, penebusan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, karena Dialah yang layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, kita mau bermazmur bagi Tuhan, karena kita tahu, hati kita percaya hanya pada Yesus Kristus. Amin. Dia gunung batu kita, Dia keselamatan kita, dan Dia perlindungan kita. Dan kami mau selalu bersyukur, dan kasih tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan emasku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Allah mengarah, Engkau tahu perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, hatimu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesus kekuatan, mazmur kita, hanya Dialah tempat kita percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Walau benar Engkau kan perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, berikan padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur, berikan padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Hanya Yesus, gunung batu kita dan keselamatan kita, karena Dialah tempat kita percaya, kita berlindung. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus kita, karena Dialah Tuhan kita yang layak menerima pujian. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita tahu penyembahan kita, penyembahan kita hanya satu-satunya.
kita menyatakan bahwa hanya Yesus di dalam hidup kita yang tidak terbatas. Hanya Yesus yang bisa memberikan kemenangan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita kesembuhan. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita kelepasan. Dan itu terjadi di sini, di rumah saudara, di dalam hati saudara. Itu akan terjadi. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata
terbatas. Kami yakin Tuhan, pada saat ini kami menerima kemenangan dari Tuhan, kami menerima kesembuhan dari Tuhan, kami menerima kelepasan dari Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat besar, yang dapat menyembuhkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap orang yang datang pada pagi hari ini di dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera menyertai kami, sehingga Kau Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah lewat daripada pujian dan penyembahan kami. Kiranya banyak orang yang bisa ditolong melalui penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang layak disembah dan dimuliakan. Silakan duduk saudara-saudariku untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan bertahta di setiap puji-pujian dan penyembahan yang baru saja kita lakukan. Terima kasih pada tim musik yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sedikit pengumuman untuk hari ini, bahwa kita ada Zoom prayer meeting setiap hari Isnin pagi pukul 5 dan hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput Anda sekalian untuk dapat bergabung di setiap Zoom meeting kami. Dan mari kita ambil bagian untuk mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang-orang lain yang masih jauh, dan membawa setiap keluarga, setiap permasalahan Anda semua ke dalam Zoom prayer meeting. Dan mari kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pendoa syafaat. Dan jika Anda yang memiliki pergumulan ingin didoakan, silahkan tinggalkan permohonan doa Anda di section komen, dan kami, para tim pendoa, akan mendoakan Anda. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama ada itu persembahan perpuluhan, persembahan kasih, atau persembahan misi. Anda dapat mentransfer secara online atau melalui ATM bank, dan Anda juga dapat menghantar atau mengirimkan persembahan Anda secara langsung ke gereja, di mana nomor-nomor account yang dapat Anda transfer akan tertera di layar. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur jika saat ini Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk memberi, meskipun dalam kondisi kami yang kurang baik, atau di tengah pandemi, di tengah situasi yang serba sulit ini. Kami percaya Bapa, bahwa kasih setiamu akan terus bersama kami. Berkati pemberian kami Bapa, agar boleh menolong dan memberkati orang lain, dan boleh digunakan sebagai sarana untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Berkati kami semua Bapa, dan semoga Engkau ajarkan kami untuk selalu setia di dalam setiap pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara sekalian yang selama ini setia memberi melalui gereja kami. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kasih karunia Anda secara melimpah dari hari ke hari. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa raga kita, dan kita belajar apa yang Tuhan mau katakan hari ini pada kita semua. Kita sambut Pastor Hesti. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom kepada kita semua. Selamat beribadah lagi bersama-sama secara online dimanapun Anda berada. Saat ini saya percaya semua sudah siap dengan Alkitab masing-masing, dan semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan adakan bagi kami. Kami percaya, kami berterima kasih untuk setiap pemberian Tuhan,
kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap kami yang mendengar, bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini dan setiap kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari buku 1 Samuel, yaitu tentang doa Hana. Di sini saya memakai Alkitab penuntun. Judulnya di sini adalah doa Hana, yaitu 1 Samuel 2 ayat yang pertama sampai ke-10. Judulnya adalah doa Hana. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tandukku, kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Di sini judulnya doa Hana. Di dalam Alkitab yang lain, versi lain mungkin, judulnya adalah puji-pujian Hana. Di dalam doa Hana ini dia memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan, bersyukur dan mengagungkan kepada Tuhan. Apa ceritanya mengapa si Hana ini dia berdoa memuji Tuhan seperti ini? Ya, kalau kita membaca dari 1 Samuel pasalnya yang pertama, kita akan tahu cerita Hana. Kenapa dia memuji-muji Tuhan di dalam pasal yang kedua. Hana ini istri daripada Elkana. Ya, Hana mempunyai madu. Jadi Elkana mempunyai 2 istri. Dan Hana tidak mempunyai anak. Sedangkan madunya, yaitu Penina, namanya Penina, mempunyai anak. Jadi situasi ataupun keadaan yang dialami Hana membuat dia sangat gusar dan dia sangat bersusah hati. Dia sangat sedih hati karena dia merindukan seorang anak dari perkawinannya. Di lain pihak pula, Penina madunya itu selalu menyakitkan hatinya. Mungkin Penina suka mengejeknya atau menghinanya ya, sebab dia tidak mempunyai anak. Dia mandul.
Kalau pada zaman sekarang ini kita lihat di negara-negara maju, justru banyak perempuan yang sudah berkawin tapi tidak ingin memiliki anak. Mereka lebih selesa hanya berdua dengan pasangannya, sebab bagi mereka anak sesuatu yang membebankan, yang akan mengganggu mereka. Tetapi bagi kita orang Timur, kebanyakan suku atau bangsa juga, kita masih mengutamakan anak di dalam keluarga. Kita rindu setiap pasangan yang sudah berkawin memiliki anak, dikaruniakan anak. Ada suku bahkan jika seorang istri itu tidak memiliki anak, itu dianggap juga hina, karena perempuan itu boleh dikatakan mandul. Dia mungkin akan dihina oleh keluarganya ataupun keluarga pihak dari suaminya, mungkin juga masyarakat. Tetapi lebih lagi pada masa Hana, masa itu masa hakim-hakim, belum ada raja lagi pada masa Hana hidup. Lebih lagi di masa itu, kemandulan dianggap suatu kutukan kepada seseorang, kepada perempuan. Jadi Hana di sini merasa sangat sedih, sangat tersakiti oleh perbuatan madunya, yaitu Penina, dan dia juga sangat berduka sebab orang-orang mungkin juga mengejeknya, menghinanya karena dia mandul. Kemandulan adalah sebuah kutuk. Orang akan bertanya-tanya, apa yang salah dengan Hana? Ada sesuatu yang salah dengan dia. Mungkin dari keturunannya atau keluarganya. Dia sangat bersusah hati. Sehingga pada suatu hari ketika mereka datang ke bait suci untuk menyembah Tuhan, Hana mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Kesedihannya, seluruh kerisauannya, kegusarannya, beban di hatinya, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak lelaki daripada Tuhan. Dan di dalam doanya juga Hana bernazar, ya, bernazar jikalau Tuhan menjawab doanya, memberikan dia seorang anak laki-laki, dia akan menyerahkan anak tersebut kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa itu, Imam Eli yang melihat dia sampai menyangka dia itu mabuk. Sebab begitu lama dia berdoa, begitu kusuk dia berdoa di hadapan Tuhan, tetapi dia tidak mengeluarkan suara, dia hanya berkomat kamit. Sampai Imam Eli menganggap dia mabuk, tetapi dia tidak mabuk. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Di sini di dalam doanya ini, Hana tahu siapa yang dia harapkan, siapa tempat dia menggantungkan harapannya. Kepada siapa Hana mencurahkan isi hatinya, kegusarannya, kerinduannya yang terdalam, yaitu kepada Tuhan Allah Israel yang mereka sembah. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan dan doanya didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Setelah dia berdoa tersebut, setahun kemudian dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu yang didapatkannya dari Tuhan, yang dimintanya dari Tuhan, dinamakannya Samuel. Dia sangat bersuka cita karena Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaannya. Itulah sebabnya di dalam pasal kedua, Hana memuji-muji Tuhan. Di dalam doanya, Hana meninggikan Tuhan, memuji Tuhan semesta alam. Hana tahu Tuhan tempatnya menggantungkan harapannya. Dan Hana tahu Tuhan tempat dia bergantung
Tuhan itu juga yang akan mengabulkan doanya. Tuhan itu juga yang akan menolongnya, memelihara hidupnya. Dan terbukti Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang kepadanya dia mencurahkan isi hati, menggantungkan harapannya, Tuhan itu yang mengangkat hidupnya. Ayat ke-8, pasal 2 ayat ke-8. Di dalam doanya ia mengatakan, ia menegakkan, yaitu Allah menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi Tuhan yang sudah mengangkat Hana dari kehinaan, dari dalam debu dikatakannya. Selama ini dia terhina, dia diejek, dia tersakiti, tetapi Tuhan Allah yang kepadanya dia bergantung, Tuhan itu yang sudah mengangkat dia. Tuhan yang memelihara hidup Hana, Tuhan yang menjawab doa Hana dan mengabulkan permintaannya memberikan seorang anak laki-laki kepada Hana. Karena itulah Hana bersuka cita, karena itulah Hana memuji-muji Tuhan. Ya. Dari pasal 1 kita tahu bagaimana keadaan Hana dan bagaimana kemudian dia memuji Tuhan. Dan setelah dia memperoleh anak, mendapat seorang anak lelaki, jawaban dari doanya kepada Tuhan, dia melakukan atau memenuhi nazar yang pernah disampaikannya kepada Tuhan. Dia bernazar kalau Tuhan Allah memberikan dia seorang anak laki-laki, dia akan memberikan anaknya kepada Tuhan. Dia akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dia memenuhi nazarnya ini. Setelah dia menyapih Samuel, dia membawa Samuel kepada Hakim Eli. Dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan, di bawah bimbingan, di bawah jagaan Hakim Eli. Dia meninggalkan Samuel yang waktu itu masih kecil kepada Imam Eli. Jadi di sini Hana juga sadar bahwa miliknya yang diberikan oleh Tuhan bukan sesuatu yang harus dipertahankan olehnya. Dipertahankan menjadi miliknya pribadi, untuk dia pribadi, tetapi dia menyerahkan miliknya itu yang sangat berharga itu kepada Tuhan. Boleh kita bayangkan sebagai seorang ibu yang sudah lama merindukan, menginginkan seorang anak. Ketika Tuhan memberikan dia anak, dan dia harus menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Dia tidak menjaga anaknya sebagaimana ibu-ibu yang lain, tetapi dia menyerahkannya kepada Imam Eli, di bawah jagaan Imam Eli untuk melayani Tuhan. Di sini dia sadar, Hana sadar bahwa apa yang dimilikinya, anak lelakinya ini memang betul-betul adalah pemberian dari Allah, pemberian dari Tuhan. Dan di sini juga Hana tidak menganggap bahwa miliknya itu, pemberian Tuhan itu, sebagai sesuatu yang harus dipertahankannya sebagai miliknya pribadi, namun dia menyerahkannya kepada Tuhan. Sekarang ini saudara-saudariku, apa yang menjadi milik kita, yang bernilai bagi kita di dalam hidup kita, yang sedang kita pertahankan, yang kita tidak rela memberikannya untuk Tuhan. Kita boleh belajar dari Hana dalam situasi ini. Mungkin anak-anak kita, ataupun mungkin kedudukan kita, pekerjaan kita, ataupun mungkin harta benda, kekayaan kita, kita begitu mempertahankannya menjadi milik kita sendiri. Kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan.
tetapi kita mempertahankannya menjadi milik kita sendiri. Mari saudaraku, kita selidiki hati kita. Apa yang saat ini sedang kita pertahankan sampai atau sehingga kita tidak rela memberikannya kepada Tuhan. Mungkin pasangan hidup kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak mau dia terlibat di dalam pelayanan. Mungkin juga anak kita, banyak orang tua, ibu bapak yang tidak mengizinkan anaknya terlibat di dalam pelayanan. Tidak mengizinkan anaknya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pastor. Mereka menganggap mungkin pastor tidak ada masa depan. Pikirkan apa yang menjadi milik kita sekarang yang sangat bernilai bagi kita, yang sedang kita pertahankan, yang kita tidak mau melepaskannya untuk Tuhan. Dari cerita Hana ini kita boleh belajar bagaimana Hana menggantungkan harapannya. Kepada siapa dia menggantungkan harapannya? Pertama, kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang satu-satunya, tiada yang lain. Tuhan Allah yang menjawab doanya. Jikalau kita menyerahkan hidup kita, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan Allah, semesta alam, sumber segalanya, yang memiliki segalanya, Tuhan Allah itu yang akan memberkati kita, yang akan memelihara hidup kita. Tuhan Allah itu, tempat kita bergantung itu, yang akan menjawab doa-doa kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sudah selayaknya, sepatutnya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran kedua yang boleh kita ambil daripada cerita Hana, tidak mempertahankan milik kita, bahkan itu milik kita yang sangat bernilai, yang mungkin kita tahu itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Kita belajar dari Hana, tidak mempertahankan apa milik kita menjadi hak kita pribadi, tetapi kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, memberikannya kepada Tuhan, memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Sama ada itu keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kekayaan kita, perniagaan kita, pekerjaan kita. Melalui itu semua kita boleh memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Melalui profesi kita. Mungkin kita seorang dokter. Bagaimana caranya kita memberikan profesi itu, menggunakan profesi itu untuk memuliakan Tuhan? Mungkin juga kita seorang guru atau cikgu. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dengan kekayaan, harta benda yang kita miliki? Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta yang tak ternilai, harta yang paling bernilai bagi kita, yaitu anak-anak kita? Mari belajar dari Hana. Memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan karena perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, dan memberikan apa yang sangat bernilai di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh diberkati dan kita boleh belajar dari firman yang sudah kita dengar, bagaimana dengan hidup kita, bahkan dengan tubuh kita ini, kita mau melayani dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, kami mau belajar daripada apa yang Hana lakukan. Kami mau menggantungkan hidup kami, harapan kami, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Allah semesta alam, Engkau yang akan memelihara hidup kami, Engkau yang akan menjawab doa-doa kami. Kami juga mau Tuhan memberikan hidup kami, memberikan milik kami, harta kami, sesuatu yang berharga bagi kami,
kami mau menyerahkannya kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk digunakan di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Pertama, kami ingin menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk melayani Tuhan, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati semua jemaat-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh berbicara kepada setiap hati kami yang mendengar. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, untuk semua jemaat-Mu. Mari semua jemaat, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai-Mu dan setiap ahli keluarga-Mu. Berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam hidup-Mu dan keluarga-Mu. Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, dan mencukupkan segala keperluan-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.